pemenuhan CPMK tersebut. Mungkin banyak persepsi yang berbeda gitu ya, terkait apa namanya CPMK ini gitu, sehingga kalau disampaikan tertulis kok kayak kurang mantap. Itu aja kemarin ketika kita nyusun standarnya apa namanya panduannya itu banyak sekali perdebatan gitu ya tentang CPMK gitu. Wah, berarti ini harus disosialisasikan gitu ya ke Bapak Ibu, sehingga nanti harapannya setelah dari kegiatan hari ini, setelah disusunnya panduan dan juga kegiatan sosialisasi ini, nanti kita memiliki persepsi yang sama ini untuk skripsi di informatika. Jadi mungkin juga kemarin banyak juga pertanyaan, kok judulnya ini terus gitu ya, jenuh, ada kejenuhan di sana ya. Setidaknya standar standarisasi ini sebenarnya ya tidak menjawab kejenuhan, karena mungkin jumlah mahasiswa di informatika juga cukup besar gitu, sehingga ya mungkin judul-judulnya kok itu terus. Tapi harapannya dengan panduan ini nanti mengurangi sedikit kejenuhan ya, walaupun apa namanya ada aturan-aturan nanti yang harus dipenuhi gitu ya, nanti akan disampaikan oleh tim untuk disusunnya standarisasi apa namanya penyusunan skripsi di informatika gitu ya. Kemarin kita juga selain oleh tim juga melibatkan beberapa dosen untuk apa namanya kita lakukan uji case gitu ya, berdasarkan bidang-bidang tertentu, misalnya ada jaringan, ada juga yang dari multimedia, ada dari pemrograman. Itu juga kita ajak untuk diskusi untuk menyusun panduan ini. Harapannya nanti kita punya persepsi yang sama tentang CPMK skripsi yang akan kita raih nanti. Dan juga nanti ada mekanisme penyampaian, mekanisme kalau nanti bimbingan skripsi di informatika akan seperti apa gitu ya. Kalau standar biasanya kan mahasiswa punya judul langsung diajukan ke DAK, banyak sekali apa namanya miss ya, karena hanya dari judul saja itu prodi belum bisa menyimpulkan ini layak enggak sih untuk diajukan skripsi. Kan bagusnya memang dari proposal dulu gitu ya, sehingga nanti kita arahnya untuk pengajuan skripsi di informatika itu kita minta mahasiswa menyusun proposal skripsinya terlebih dahulu, kemudian menemui dosen pembimbing yang ingin dijadikan dosen pembimbing gitu ya, mungkin sesuai dengan bidangnya. Nanti akan mencari dosen melalui Ganesha gitu ya, nanti mungkin akan dipaparkan di akhir. Kemudian nanti baru ketika sudah mendapatkan approve dari dosen, itu nanti akan dilanjutkan ke DAK untuk submit judul, sehingga harapannya kita melakukan apa namanya proses pemilihan judul ini nantinya dosen juga ikut apa namanya melakukan validasi apakah ini layak untuk lanjut ke skripsi gitu ya. Nanti panduan akan di-sharekan, kemudian ada juga aplikasi pendukung ya nantinya untuk proses bimbingan Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Indah. Bapak Ibu semuanya, eh, kita masuk ke inti dari kegiatan hari ini, yaitu penilaian. Sebenarnya skripsinya informatika itu CPMK-nya apa saja. Nah, itu dan luaran-luarannya idealnya bagaimana itu kami sudah diskusikan panjang kali lebar dengan berbagai uji case, dan rumusannya akan disampaikan oleh Pak Arifianto. Monggo Pak Arifianto. Baik. Terima kasih Pak Farul, terima kasih Bu Linda. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami di tim Prodi untuk bimbingan skripsi. Izin untuk share screen dulu Pak Farul. Halo, masa di mobil sama ayahnya enggak? Hmm. Belum ini.
Kelihatan ya, Pak? Oh ya. Oke. Eh, eh, saya lanjutkan Bapak Ibu. Izin untuk panduan bimbingan skripsi ini ditujukan sebenarnya nanti untuk Bapak Ibu semua serta juga dengan mahasiswanya. Jadi ini akan jadi panduan secara tidak langsung untuk Bapak Ibu mahasiswa. Jadi dua-duanya nanti eh, ada di panduan ini. Ya, mungkin minta tolong di-share dulu. Langsung di-share. Yang saya sampaikan di slide ini mungkin ada hanya beberapa poin-poin aja. Saya coba share di chat ya Bapak Ibu. Di chat. Kayaknya di chat ini. Nah, ini saya sudah eh, ini sepertinya walaupun ada draftnya mungkin itu. Nanti Bapak Ibu mungkin sambil dibaca-baca mungkin ada yang perlu ditanggapi. Monggo nanti Bapak Ibu silakan. Saya akan sampaikan beberapa poin-poinnya yang perlu kita ketahui bersama atau kita sepakati bersama. Oh ya, ini dia linknya. Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin mengambilnya, sementara dokumennya masih dalam berbentuk link terlebih dahulu, belum kami unggah di website informatika secara resmi. Setelah ini kami pastikan semua dokumen ini akan terunggah di website informatika. Sementara sudah ada di sini. Oke. Yang pertama sebenarnya tujuan dibuatnya panduan ini adalah untuk membantu mahasiswa sebenarnya untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu, kemudian memenuhi LCPMK dan SCPMK, program studi informatika, serta juga memenuhi visi misi prodi informatika secara umum seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti yang dibilang Bu Gita tadi bahwa setiap mata kuliah itu pasti memiliki CPMK dan CPMK dan CPL yang terkait dengan itu. Maka mau tidak mau setiap mahasiswa yang di informatika wajib untuk memenuhi CPMK, SCPMK dan CPL-nya. Selanjutnya di jalur kelulusan Bapak Ibu mungkin sudah paham semuanya bahwa kita sudah mengadopsi dua jalur kelulusan. Yang pertama reguler yang nantinya disebut sebagai skripsi, yang satunya adalah eh, skripsi non reguler. Skripsi ini nanti sebagai jalur kelulusan ya, di mana dia melatih teman-teman mahasiswa untuk menganalisis kritis dan penelitian. Nah, kalau yang non reguler, semua yang jalur yang kita sudah akuin, kita sudah akui oleh universitas selain dari jalur reguler. Untuk daftar-daftarnya eh, seperti ini. Kalau yang reguler sudah jelas bentuknya adalah opsi. Kalau yang non reguler ada 5 Bapak Ibu. Kita sudah kita publish sebenarnya sudah lama. Ada scientist, ada magang, freelance, ada entrepreneur, bagian IT, digital artist, itu ada freelance IT dan designer, sama terakhir adalah kompetisi berbasis IT. Ini untuk skema non reguler. Nah, secara menyeluruh semua jalur itu wajib memenuhi capaian pembelajaran, yaitu yang nanti berkaitan dengan keterampilan teknis, dokumentasi pemikiran yang baik, serta penyelesaian masalah industri secara profesional. Jadi ada CPMK yang terkait di situ nanti adalah ada dari 3 komponen ini. Jadi dia walaupun skripsi dan non skripsi paling tidak semua harus memenuhi 3 komponen ini. Keterampilan teknis, dokumentasi pemikiran yang baik, dokumentasi, kemudian yang ketiga adalah penyelesaian masalah industri. Jadi ada kalimat poin pentingnya itu adalah penyelesaian masalah. Kemudian untuk aturan dokumentasi, Bapak Ibu, secara eh, reguler bentuknya adalah naskah laporan skripsi. Ini sudah kami sepakati sesuai dengan seperti di fakultas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengarahkan mahasiswa Bapak Ibu yang reguler untuk menyesuaikan dengan panduan panduan di fakultas. Secara teknis kami
menyikapi untuk menggunakan secara eh, langsung panduan dari fakultas. Untuk non-reguler, juga kami juga menggunakan bentuk laporan tertulis yang berdasarkan dari fakultas. Dan itu sudah ada di download di fakultas. Sementara kami masuknya di sini ada. Kemudian bentuk beberapa bentuk skripsi ada yang memerlukan mitra. Nah, mitra di sini kami juga memberikan panduan mitra yang dimaksud yang bisa digunakan atau bisa eh, apa namanya diikutsertakan dalam penelitian mahasiswa itu adalah ada 5 kategori dan mitra tersebut minimal memiliki 2 kriteria berikut. Pertama adalah jika dia bentuknya perusahaan, maka harus dibuktikan ada legalitas yang tepat. Kemudian jika dia instansi terkait, pastinya juga harus ada legalitas atau surat izin yang bisa masuk ke dalam. Jika dia berbentuknya komunitas, maka komunitas itu minimal memiliki 20 anggota, juga memiliki struktur organisasi eh, yang semestinya. Kemudian aktivitas kegiatan komunitasnya sudah beraktivitas selama 2 tahun. Dan jika kami mencari informasinya, dan komunitas itu harus sudah terpublik. Jadi saat saya mencari informasinya di komunitas A, maka kami juga harus bisa tahu dia ada di bagaimana informasi itu sudah terpublik, ya malah ada punya eh, informasi di internet. Kemudian kalau dia expert atau misalnya ada beberapa mahasiswa atau mitra dengan mungkin apa namanya orang yang di bidang itu yang tertentu, misalnya kalau agrikultur, kemudian kesehatan, mungkin expert yang dimaksud nanti adalah yang ada pada bidangnya selama kurang lebih 10 tahun. Jadi Bapak Ibu, nanti teman-teman mahasiswa akan menggandeng mitra. Jadi ada mitranya, kami mengkualifikasikan minimal memiliki 2 kriteria di bawah ini. Ada 5 kriteria yang sudah saya sebutkan. Kemudian untuk proses penelitian skripsi, ini agak sedikit panjang Bapak Ibu diskusinya. Jika nanti ada yang kurang jelas, monggo nanti di raise hand aja. Mungkin bisa langsung ditanggapin atau mungkin langsung di chat. Proses bimbingan skripsi. Pertama dimulai dengan mahasiswa nanti diminta untuk menghubungin dulu calon dosen pembimbing. Karena nanti eh, setiap pembimbing, kami di Prodi kemarin sempat berpikiran untuk melihat kuota jumlah bimbingan pada tiap dosen. Jadi teman-teman mahasiswa nantinya perlu diskusi awal untuk bisa tahu bahwa Bapak Ibu sedang memiliki berapa jumlah bimbingannya. Nah, kebetulan kami sudah mengakomodir itu dalam bentuk aplikasi nantinya. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada informasi yang bisa didapatkan mahasiswa dan Bapak Ibu berapa jumlah bimbingan saat ini, gitu. Gitu. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk menghubungi Bapak Ibu dahulu dengan mempertimbangkan kuota bimbingan. Dan itu dapat nanti diakses di sini. Bentar, tautannya yang enggak bisa. Eh, Mungkin Pak Akbar, Nanti akan ada sesi sendiri untuk sharing. Nanti akan sharing. oke. Itu ada di website informatika ya Pak? Betul ya? Nanti saya share di grup di kolom chat panduan. Oke, siap. Sementara sudah ada nggih. Nanti akan dipublish sesuainya. Kemudian kedua, Bapak Ibu nanti mahasiswa diminta untuk menyiapkan proposal penelitian sama transkrip nilai karena kami di informatika meminta setiap mahasiswa yang mau mengajukan judul melalui aplikasi Ganesha, di mana aplikasi ini harusnya sudah terpublish di website informatika, Bapak Ibu.
Jadi ada di layanan menu, di layanan nanti ada kolaborasi riset. Nah, di situ setiap aplikasi sudah bisa sudah meminta proposal penelitian taman. Nanti harapannya nanti jika eh, mahasiswa tersebut sudah mengakses di Ganesha, maka eh, informasi ini akan langsung sampai ke prodi di mana nanti eh, semua dosen yang dituju sudah juga mendapatkan informasi judul dan proposal awal yang sudah disubmit oleh teman-teman mahasiswa. Jika sudah selesai mengajukan judul, maka nanti proses pembimbingannya kami di informatika juga mewajibkan untuk menggunakan aplikasi Smart, Bapak Ibu, yang juga sudah ada di informatika, web informatika, di catatan bimbingan skripsi, nanti saya tunjukkan. Dan syarat untuk sesuai dengan panduan di fakultas, syarat untuk apa namanya, syarat untuk maju pendadaran, maju pendadaran, maju pendadaran itu adalah minimal ada catatannya sebanyak 8 kali. Ini ada di panduan di fakultas Bapak Ibu. Jadi calon bimbingannya kami wajibkan untuk menggunakan aplikasi Semar di sini. Kemudian hasilnya ujian pendadaran nanti terakhir Bapak Ibu. Ujian pendadaran pasti setelah mendapatkan ACC dari dosen pembimbing, bentuknya hard copy atau soft copy. Dan itu sudah sesuai dengan aturan dari DAK. Gitu Bapak Ibu. Oke, perlu saya tunjukkan Ganesanya dulu nggak ya Pak ya? Atau saya lanjut dulu untuk ini? Oh, baru. Baru kan? Mana tadi? Oke. Eh, Pak Rudi mungkin ngapunten saya lanjut dulu. Mungkin nanti sekalian di belakang gitu. Terima kasih, Pak. Kemudian kami masuk ke substansi skripsi dulu, Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang cukup tricky waktu itu kami bertim bertim banyak untuk mengolah ini untuk bisa sampai apa ya menyelaraskan gimana agar mahasiswa itu juga punya proses yang sama nantinya dalam pembuatan skripsi. Proses skripsi di sini tidak hanya di reguler tapi juga reguler ya. Walaupun nanti pendekatannya mungkin lebih banyak yang ke reguler dulu. Yang pertama adalah mahasiswa diminta untuk mendefinisikan masalah, kemudian pasti nanti diminta juga ada luaran yang diperlukan, kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Jadi di setiap skripsi yang mereka buat nantinya ataupun reguler minimal bisa mendefinisikan masalah, kemudian ada luaran serta ada evaluasi yang digunakan. Kita bahas pertama pendefinisian masalah ini yang kami rasa itu adalah satu proses yang eh, mulai agak hilang di mana setiap mahasiswa jika ditanya tentang proses kenapa Anda mendapatkan judul ini, kenapa mengambil judul ini dan seterusnya, mereka sepertinya susah untuk menjabarkannya. Jadi kami mencoba untuk membuatkan satu bimbingan, satu panduan agar nanti sepaham untuk pendefinisian masalahnya. Misal masalah yang kami susun di sini, yang pertama, mahasiswa paling tidak bisa melakukan yang namanya studi pustaka awal. Jadi di mana mereka mendapatkan masalah awalnya itu dari satu eh, studi jurnal yang pertama sudah ada. Jadi di situ teman-teman mahasiswa bisa menelaah jurnal awal dulu. Ini sedikit berbeda dengan bukan dusta pustaka gitu, Bapak Ibu atau mungkin di bab 2 yang ada pustaka gitu. Tidak, tapi ini memang di awal-awal sebelum mereka menentukan judul. Di mana mereka bisa mengambil masalah, mendapatkan masalahnya itu melalui studi pustaka terlebih dahulu. Oh, ternyata pustaka ada jurnal yang mengatakan ini masih dikembangkan dari bla 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 dengan lanjutan penelitian lanjutan dan itu bisa dijadikan salah satu dasar
teman-teman mahasiswa untuk melanjutkan membuat proyek atau penelitian atau skripsi di bidang tersebut. Kemudian bisa juga teman-teman mahasiswa melihat masalahnya secara langsung atau saya sebutnya sebagai observasi nantinya, di mana dia sudah mau langsung bertemu atau langsung datang ke tempat problem yang dimaksud, di mana dia sudah mengumpulkan data-data awal, pengamatan langsung, objeknya langsung, kemudian hingga eh, apa namanya, hingga mendapatkan data yang dibutuhkan dan ada pendefinisian problem yang harus diselesaikan di situ. Jangan sampai hanya karena dilihat karena oh ya Pak, tokonya ternyata tidak memiliki sistem informasi, maka saya buatkan sistem informasi tanpa ada data pendukung lainnya. Jadi eh, agak sedikit apa ya, kurang penguat ya untuk problem-problem yang diangkat. Ya. Yang ketiga adalah bentuknya eksperimen, di mana eksperimen ini sebenarnya adalah salah satu uji percobaan yang biasanya lebih dekat dengan teman-teman yang berhubungan kayak networking sama cyber security, yang dia mungkin menemukan satu celah di mana salah satunya dia sudah mengujinya langsung dan ada bukti terkait terhadap apa yang sudah dia lakukan, dia bisa mengangkat ini menjadi satu problem yang bisa diselesaikan di penelitian mereka atau skripsi mereka nantinya. Jadi yang pertama Bapak Ibu mahasiswa itu diminta untuk mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu dengan minimal menggunakan tiga cara di sini. Studi pustaka, observasi, sama eksperimen. Kemudian eh, luaran Bapak Ibu, hasil dari yang apa nanti deskripsi mereka lakukan, nanti yang dimaksud di sini adalah hasil penelitian, nanti bisa berupa perwarupa, prototipe maksudnya, perangkat lunak, model, dokumen rekomendasi. Itu ada nanti diwajib kami minta untuk dipublish melalui platform launchimpact.com yang sudah kami bangun dari 2021, 2022 kemarin eh, sebagai wadah hasil karya dari seluruh mahasiswa informatika itu. Jadi awalnya memang digunakan untuk wadah final project. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa memiliki banyak final project tapi nggak tahu kemana-kemananya, nggak pernah didokumentasikan, maka kami buatkan platform ini sebagai wadah untuk itu, dan lebih besar lagi nanti niatnya di belakang. Nanti mungkin kita bisa season yang lain untuk di Launch Impact. Intinya adalah luaran apapun dari luaran di skripsi nantinya wajib dipublish di launcimpact.com. Gitu Bapak Ibu. Dan luaran juga mengkategorikan luaran yang dimaksud. Yang pertama adalah luaran skripsi yang nanti berupa produk, atau tugas akhir yang berupa produk, harus berbasisnya deployment. Jika Bapak Ibu nanti buka dokumennya, di situ sudah ada lembaran keterangan kecil di situ, Bapak Ibu nanti bisa dibaca-baca. Yang dimaksud dengan berbasis deployment berarti produk tersebut nanti bisa digunakan dan dimaksudkan langsung bukan produksi. Jadi bukan lagi hanya bila digunakan dalam bentuk skala lokal saja, tapi bisa digunakan langsung di skala lingkungan produksinya. Jadi end to user, institusi dan perusahaan. Jadi memang basisnya deployment. Jadi yang terjadi sekarang itu kadang mahasiswa cuma hanya menggunakan apa namanya berbasis lokal saja, namun saat ditanya gimana penggunaannya di sana, ya belum Pak, belum dipakai dan seterusnya, dan mungkin berbagai macam alasan yang dipakai agar selesai tepat waktu saja tanpa memikirkan luaran sebenarnya atau memikirkan masalah sebenarnya dari sana. Dan berbasis development ini termasuk semua jenis aplikasi berbasis web maupun mobile, termasuk dalam kategori luaran development. Jadi mau web maupun mobile tetap berbasis development. Jadi tetap bisa harus ada
kategori ini. Kemudian yang kedua, di produk ada produk berbasis library. Berbasis library ini cenderung dekat sama teman-teman yang melakukan riset di bidang machine learning atau programming. Di mana biasanya teman-teman itu menggunakan beberapa produk library tertentu, menggabungkan banyak metode, kemudian diuji, dan hasilnya sudah muncul, dan seterusnya. Tapi setelah itu, metode yang digabung, algoritma yang dipakai, yang beberapa banyak algoritma yang digunakan untuk uji coba tersebut tidak bisa digunakan orang lain. Kalau orang lain mau menggunakannya pun harus melakukan hal serupa atau dari awal harus membangunnya dari awal. Tapi jika bisa membuatnya harus dari awal gitu. Itu sebabnya luaran dari kami dalam bentuk yang berupa programming biasanya yang dalam hal yang dekat dengan itu mohon dibentuknya adalah pustaka library. Jadi intinya setiap nanti apa yang sudah dia gunakan kami bisa digunakan oleh pengembang lain atau peneliti lain langsung dalam bentuk library. Dan seperti umumnya library bisa langsung digunakan menggunakan PIP atau saluran SDN yang biasa dipakai oleh teman-teman eh, pemrograman yang lain dalam bentuk library yang lain. Kemudian yang kedua, luaran kedua itu adalah rekomendasi Bapak Ibu. Nah, rekomendasi ini berupa luaran yang nanti menghasilkan sebuah dokumen tertulis sesuai dengan proses ya. Contohnya misalnya ada luaran yang berbentuk rekomendasi itu misalnya adalah rekomendasi untuk penerapan sistem dan proses, rekomendasi inovasi produk dan teknologi, kemudian rekomendasi penelitian lanjutan dan seterusnya. Dan ini berbentuk dokumen, Bapak. Jadi nanti skripsi yang mereka mereka selesaikan atau mereka buat dalam hal ini luarannya nanti berupa rekomendasi, biasanya ada beberapa contoh yang ada gitu. Eh, Misalnya adalah sistem keamanan gitu Bapak Ibu. Misalnya ujung-ujungnya adalah sebuah rekomendasi terhadap satu situs tertentu yang sudah diuji sama keamanannya oleh beberapa peneliti misalnya. Dan itu nanti ada dokumen terpisah selain laporan dari laporan skripsinya sendiri. Jadi ada dokumen terpisah yang nanti disertakan sebagai hasil luaran dari eh, apa namanya skripsi yang mereka lakukan atau penelitian yang mereka lakukan. Itu Bapak Ibu. Luaran selanjutnya adalah nanti berupa model. Nah, ini biasanya skripsi yang menyelesaikan masalah dari bidang machine learning ya atau AI, luarannya bisa berupa pre-train atau pre-train model, di mana nanti beberapa bentuknya nanti harus ada berupa outputnya nanti akan berupa bentuk model gitu ya Bapak Ibu. Ya tergantung nanti framework apa yang dipakai atau yang ingin dicapai nantinya. Ada yang tapi bisa pakai .pkl, kemudian HDF5, misalkan kemudian ada ya ONNX atau yang lain. Intinya setiap skripsi dengan apapun judul topiknya, kami minta tetap memiliki luaran. Kemudian eh, di itu di setelah itu adalah evaluasi Bapak Ibu harus punya evaluasi tahap evaluasi di mana untuk reguler dan reguler ya. Untuk non reguler evaluasinya sesuai dengan pilihan yang diminta dipilih sorry, dipilih jalur kelulusan yang dipilih saintis dan seterusnya. Jadi tahap evaluasi ini disesuaikan untuk yang non reguler. Evaluasi untuk yang reguler biasanya akan berupa jika dia melakukan evaluasi dalam bentuk kuesioner, maka ada beberapa ketentuan nanti yang sudah kami buatkan di situ. Yang salah satunya adalah kuesioner yang dalam bentuk di sini dilakukan oleh expert, ahli, dan user. Jadi tidak ada lagi hanya user saja. Terus ada ketentuan ahli. Di mana kalau ahli minimal satu orang di bidangnya. Kemudian sedangkan untuk responden sesuai dengan uh, statistik kayaknya ya. Kita menggunakan jumlah 30 minimal 30 pengguna. Ups, di sini. Kemudian untuk berdasarkan metodologi, Bapak Ibu, nanti kita wasiknya berfokus pada aspek teknis ya, evaluasinya sesuai dengan eh, standar yang digunakan atau sorry, dari sesuai dengan fokus
berdasarkan dari topik yang digunakan. Kayaknya saya bilang fokus. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Terakhir adalah jika semuanya sudah ada komponennya, maka terakhir adalah publikasi Bapak Ibu. Publikasi ini kami mewajibkan seluruh skripsi reguler untuk melakukan publikasi pada publisher jurnal. Kalau tidak menentukan jurnal Sinta 1 sampai dan sekiannya, tidak ada. Non Sinta pun boleh. Iya, reguler itu. Jika non reguler sesuai dengan ketentuan pada pemilihan eh, eh, kategorinya Bapak Ibu. Kalau saintis sudah jelas aturannya sudah ada, untuk beberapa jalur yang lain pun juga sudah ada. Jadi yang pertama adalah publikasi yang dimaksudkan adalah publikasi dalam bentuk jurnal, kemudian publikasi dilakukan pada jurnal terakreditasi nasional ataupun jurnal non akreditasi. Publikasi dilakukan juga atas persetujuan dosen pembimbing, jadi jurnal diperbolehkan menyertakan atau meniadakan nama dosen pembimbing. Jadi tergantung kesepakatan. Kemudian daftar publisher jurnal nanti kita punya salah satu daftar ada di website informatika, namun tidak terbatas hanya pada daftar tersebut. Kemudian segala hal yang terkait nanti sama publikasi, pembiayaan, kemudian mulai dari revisi dan kawan-kawan, monggo disepakati antara mahasiswa dan dosen untuk publikasi. Kemudian untuk siapa panduan ini nantinya? Yang pertama adalah mahasiswa yang mulai angkatan 2021 ke atas Bapak Ibu. Secara teknis mahasiswa angkatan 2021 ini sudah ada beberapa yang mulai melakukan bimbingan skripsi juga sudah ada, dan yang sudah selesai melakukan skripsi juga sudah ada. Ada 2 yang kami tahu yang sudah menyelesaikan skripsi di angkatan 2021 dan semuanya jalur non reguler. Kemudian ada mahasiswa yang baru mau mendaftar skripsi Bapak Ibu. Jadi angkatan 2020 baru mau daftar hari ini, maka mereka yang terdampak dari panduan di sini. Kemudian bagaimana mahasiswa yang dalam bimbingan saat ini, monggo Bapak Ibu bisa diterapkan substansi isi skripsinya Bapak Ibu. Jika hal yang lain tidak memungkinkan, tidak dimasalahkan. Yang jelas kami minta untuk substansinya tetap diisikan. Misalkan anak itu tersebut sudah mulai bimbingan namun masih masih dari bab 1 atau bab 2 gitu. Mungkin substansinya masih bisa dikejar Bapak Ibu. Begitu. Ini hanya quote aja Bapak Ibu. Yang sudah diatur, yang belum diatur boleh ditambahkan. Namun tidak boleh melanggar yang sudah diatur aja gitu. Terima kasih. Dari tim kurikulum saya kembalikan ke Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Arifianto. Sebelum ke Bu Winda, ini kita buka 3 pertanyaan dulu ya, atau tanggapan dari Bapak Ibu. Monggo. Barangkali ada yang ingin menyampaikan beberapa hal. Saya izin tanya ya Pak Barul. Ya, monggo Bu Tapi Winda. mohon maaf, nggak open cam. Ya, Ya, kita open sebentar lah. Ini Pak, selama ini kan kalau saya mendapatkan bimbingan informatika, ada beberapa yang judulnya itu tentang sistem informasi. Dan ranahnya, kalau menurut saya ya ini ya Pak ya, itu ranahnya mahasiswa SI. Nah, kadang saya arahkan untuk menambah metodenya Pak, algoritma kayak gitu. Misalkan dia membuat sistem informasi persediaan, saya minta tambahkan pakai algoritma EOQ gitu ya, EOQ kayak gitu. Kadang ada yang mau Pak ngikutin saran dari dosen pembimbing dari saya gitu ya, tapi ada juga yang sulit diarahkan Pak. Sulit diarahkan untuk menggunakan algoritma. Jadi kekeh misalkan ya cuma e-commerce aja kayak gitu. Tuh. Terus ada juga yang data mining ya, ada yang masih bingung, ada yang mau membuat SPK. Seperti tadi, dia di judulnya itu membuat SPK, tapi setelah dibaca-baca, bukan SPK, Pak. Bukan SPK. Nah, ternyata mungkin lebih mendekati
data mining gitu ya, tapi ke sistem rekomendasi gitu, Pak. Nah, itu yang kadang saya bingung, eh, jurusan informatika itu mahasiswanya sering sekali konsentrasinya itu tidak sesuai dengan judulnya, Pak, judul skripsi yang diambil. Seperti tadi, contohnya jaringan, kayak gitu ya. Jaringan, tapi dia malah mau mengambil judul sistem informasi, misalkan gitu, Pak. Ada yang konsentrasinya itu multimedia, apa ya kok multimedia, kemarin apa lagi ya? Pokoknya ada dua kemarin saya yang konsentrasinya apa, judulnya apa, kayak gitu, Pak. Nggak sejalur gitu dengan yang diambil. Nah, itu kadang repot nanti mulai di bab 3, nanti lama sekali tidak bimbingan lagi, Pak. Setelah diarahkan itu kan nggak maju-maju lagi, nggak bimbingan lagi, ternyata kemana kayak gitu. Nah, itu Pak, minta tahu arahannya harus seperti apa itu sebagai dosen pembimbing. Terima kasih Terima Bu Dina. kasih. Nggih. Ditanggapi Bu Indah atau Pak Arifianto. Oke, Bu Dina tadi apa masih sistem informasi apakah masih boleh gitu di informatika? Tadi tentunya yang penting si substansinya tadi ya, sesuai substansinya produk luarannya memang sudah bisa memenuhi permasalahan, menyelesaikan permasalahan industri itu kan salah satu CPMK-nya deskripsi ya, tadi yang sudah disiarkan Pak Arifianto, mungkin boleh disiarkan lagi untuk capaiannya. Kalau misalnya ada metode ya tadi apa namanya ya kalau misalnya mau tetap sistem informasi nggak apa-apa gitu. Tapi tadi sesuai standarnya tadi dipenuhi gitu. Pertama di luarannya berarti kan kalau sistem informasi berupa produk ya intinya. Kemudian harus dideploy misalnya berupa website. Ya, slide-nya saja. Terus kemudian apa namanya sebelum sebelum apa keluaran gitu. Tadi kan ada apa namanya validasi masalahnya dulu gitu. Masalahnya baru divalidasi. Ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Kemudian untuk apa namanya di depan dulu sebelumnya yang sebelum luaran. Nah, dari Nah, dari para pendefinisian masalah. Nah, ini bisa dilakukan melalui proses ya, studi pustaka, observasi atau eksperimen. Ini bisa milih gitu ya. Terus kemudian setelah itu kalau misalnya sudah tervalidasi masalahnya, kemudian nanti kita eh, luarannya kan berarti sistem informasi produk. Ya, nanti harus di deploy. Kemudian eh, next lagi, setelah itu kan kita perlu nantinya evaluasi. Evaluasinya kalau sistem informasi berarti kan sesuai dengan tadi misalnya apa namanya bisa dilakukan menggunakan kuesioner gitu ya tadi dari ahli dan dengan dari apa namanya usernya bagaimana gitu. Jadi yang penting tadi jawab CPMK skripsinya ini sudah runut gitu ya dari depan dari pendefinisian masalah, kemudian keluarannya sampai nanti kapan evaluasinya, gitu Bu. Monggo Pak Arifianto mungkin ada tambahan. Bu Dina, udah cukup ya? Oke. Iya Pak, terima kasih ya. Seperti bimbingan saya kemarin ya Pak, Bu. Akhir Terima kasih Bu Dina. Ya, apapun pertanyaannya itu jawabannya akan kembali ke menyelesaikan masalah apa enggak ya. Baik, kita masuk ke raihan Ntar aja kedua ya. tadi Pak Made Ya, mungkin. nanti dia ngecek di Silakan. sini tapi Baik, nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan saya ingin menanyakan tentang bagaimana proses pemilihan dosen pembimbing, karena yang setahu saya itu yang saat ini berjalan kalau yang non skripsi itu bisa lewat
kolaborasi riset. Nanti di situ sudah ada nanti ada pengajuan ke prodi, terus nanti akan diuji sama 3 reviewer gitu ya artikelnya. Nah, itu kalau sudah lulus nilai di atas 75 baru bisa dapat surat rekomendasi. Nah, sekarang karena ada aturan baru di mana kalau yang skripsi itu pun juga bisa milih dosen pembimbing, proses detailnya seperti apa? Apakah nanti juga akan diuji oleh reviewer seperti ada yang non skripsi atau yang lain gitu ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah yang non skripsi itu sudah membuat jurnal Sinta 3 tetap harus membuat atau mendeploy model machine learning-nya itu seperti yang sudah dilakukan di PPT tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Saya izin menjawab nomor 2 dulu nih. Nomor 2 itu outputnya AI machine learning kan model nih. Model itu bisa diarahkan untuk di-share ke Launchpad Pak Made. Jadi biar terdokumentasi tersentral di sana. Produk maupun model itu kan bisa dikasih tautannya, dikasihkan di Launchpad. Nanti biar ketahuan nih karya-karyanya anak mahasiswa itu yang hasilnya model itu ada apa saja gitu, nanti insya Allah akan berguna. Kemudian pertanyaan yang nomor pertama tentang proses, Bu Indah, monggo silakan. Oke. Untuk proses mendapatkan dosen pembimbing gitu ya. Tadi kalau di jalur reguler sama non reguler kan memang ada syarat ya Pak, untuk non reguler itu mendapatkan rekomendasi dulu dari prodi gitu. Jadi ini untuk memvalidasi apakah pengajuan non reguler ini layak gitu untuk diajukan ke jalur tersebut gitu. Sehingga kita perlu share itu ke tim nanti untuk mereview proposalnya. Kemudian nanti kalau sudah memenuhi nilai tadi maksimal 75 minimal gitu 75, nanti itu berarti dinyatakan layak untuk diajukan ke non reguler. Kalau yang skripsi nanti ini kita baru menghimbau ya nantinya untuk sebelum ke DAK gitu pengajuannya supaya tidak banyak tertolak gitu kan, kadang kalau dari prodi yang selama ini berjalan itu Pak, jadi mahasiswa mengajukan judul saja gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih endingnya apa, apakah sudah tepat atau belum, itu tanpa ada proses validasi ke mahasiswanya gitu ya. Jadi ya cuman kayak kira-kira aja dari judulnya layak atau enggak gitu. Saya kita kadang ya reject padahal ternyata itu sebenarnya bagus misalnya. Atau mungkin mahasiswanya yang kurang bisa merangkai kata gitu ya untuk dijadikan sebuah judul gitu, sehingga kita sarankan dulu untuk mahasiswa nanti untuk mengajukan membuat proposal kemudian mengajukan itu ke dosen pembimbing yang diinginkan sesuai dengan bidangnya gitu ya. Nah, ini nanti melalui Ganesha atau mungkin saya langsung Boleh. share screen ya. Ya, yes, sekaligus Pak Ainul, Pak Sudarmawan, mohon izin untuk ini ya, menunggu dulu. saya share dulu untuk proses pengajuannya mahasiswa itu nanti bisa di website Informatika ini. Di website Informatika, kemudian menu layanan, ini ada kolaborasi riset di sini. Nanti mahasiswa, misalnya Bapak Ibu sudah punya nih dihubungi mahasiswa gitu untuk dijadikan dosen pembimbing, apakah berkenan begitu. Nah, nanti mahasiswanya diarahkan aja untuk mengisi form gitu ya di layanan, kemudian ada kolaborasi riset di sini. Ini ada Ganesha ya kiranya. Nah, nanti mahasiswa kalau belum punya data, belum pernah melakukan pengajuan, itu nanti bisa menuliskan dulu, mengisikan data dirinya, kemudian selanjutnya nanti mengunggah proposal yang dibuat, ada juga template-nya di sini. Kemudian kalau sudah nanti sambil transkrip nilainya, mungkin untuk gambaran Bapak Ibunya nanti untuk apakah Bapak ini nanti kayak tadi Bu Dina bidangnya jaringan gitu, konsentrasinya jaringan kok, tapi ngambilnya ini kan juga bisa jadikan bahan pertimbangan Bapak Ibu nantinya untuk mereview gitu ya. Atau misalnya nilai jaringannya
C, tapi kok judulnya ngambil jaringan misalnya, itu kan bisa dipakai untuk bahan pertimbangan. Kemudian kalau sudah submission, nah ini nanti akan masuk ke email Bapak Ibu. Ini ada milih dosen mana sih? Milih dosen. Ada. Oh ini di sini nanti dosen-dosen yang di apa namanya dipilih gitu. Kemudian nanti akan masuk ke email Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa mereview proposal tersebut. Kemudian apa namanya akan menerima atau tidak. Selanjutnya nanti kalau misalnya itu diterima, maka form itu nanti akan lari ke mahasiswa nanti akan lanjutkan proses pengajuan ke DAK gitu, untuk submit judulnya. Kemudian di situ nanti kami prodi sudah dapat listnya. Oh ini dosen sudah ketemu sama dosen ini, kita akan langsung arahkan ke dosen tersebut. Tentunya nanti sesuai dengan kuota ya. Kuota membimbing Bapak Ibu tiap semesternya yang itu desain standar itu kan maksimal 10 kalau bisa gitu ya. Tapi nanti untuk bidang tertentu kadang juga lebih, yaitu ada case-case tertentu yang kita tetap harus alokasikan, ya nanti kita alokasikan gitu. Jadi tetap ada kuotanya. Nah, untuk kuotanya berapa gitu kok. Ini kan sekarang kita juga belum punya apa namanya, belum tahu nih jumlah bimbingan kita tuh sampai sekarang itu berapa gitu, janjinya berapa. Nanti tadi Pak Arul sudah nge-share untuk apa namanya, berapa sih dosen jumlah mahasiswa bimbingan kita yang sudah ada, yang masih jalan berapa, yang selama ini sudah lulus itu berapa. Ini bisa ngecek di sini. Nanti ini masih nanti extension. Nanti itu apa panduannya sudah di-share Pak Akbarul di chat Zoom ini ya. Ini bisa di apa namanya untuk ngecek jumlah bimbingan kita. Ada status ini mahasiswa yang mengundurkan diri, kemudian yang lulus berapa, kemudian ongoing itu berapa. Nah ini misalnya ongoingnya berapa. Ketika nanti sudah melebihi batas ya ditolak, atau mungkin ya diterima dulu, nanti prodi yang akan melakukan apa namanya mengarahkan ke yang lain lagi gitu ya. Nah ini apa namanya, misal jumlah bimbingan ya, kita bisa milih di sini yang statusnya ongoing itu ada berapa, siapa saja mahasiswanya gitu. Di sini kita bisa juga lihat catatan bimbingannya. Ini misalnya kita klik di sini akan mengarah ke aplikasi Semar yang tadi sudah dijelaskan Pak Arifianto ya, lama. Nah, ini tentunya kalau mahasiswanya sudah pernah mengisi, nanti datanya akan muncul di sini ya untuk aplikasi Semar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu juga kalau misalnya membimbing mahasiswa informatika itu juga bisa wajib diarahkan nanti ya untuk mengisi catatan bimbingan skripsi di Semar. Caranya tadi lewat apa namanya layanan, ini menu layanan, kemudian ada catatan bimbingan skripsi. Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu juga ada yang membimbing magang, ini juga bisa digunakan untuk pembimbingan magang juga. Nah, nanti mengisi sama seperti tadi ya, kemudian ada catatan bimbingannya apa, nanti Bapak Ibu tinggal approve. Kalau sudah nanti mahasiswa bisa generate PDF dari sini ya untuk catatan bimbingan skripsinya, untuk dosennya, mahasiswa juga bisa untuk bukti pendadaran. Itu apa namanya untuk di-generate PDF, ini juga bisa dijadikan sebagai apa namanya bukti ketika di PKD nanti. Gitu Pak, lebih terima kasih. Jadi baik, mungkin saya boleh menanggapi sedikit. Iya. Jadi kalau saya pengalaman ini kan saya ada beberapa mahasiswa yang sudah mengajukan judul setelah sudah mendapatkan rekomendasi prodi. Nah di dalam Google Form yang milik DAK itu ada satu bagian yang mungkin saya tulis di chat ya, di situ ada bukti scan surat pernyataan persetujuan rekomendasi dosen pembimbing. Nah ini tuh yang dimaksud itu adalah surat yang ditandatangani oleh dosen pembimbing itu pakai format bebas, atau yang rekomendasi dari prodi yang dimaksud dari bukti pernyataan persetujuan rekomendasi dosen pembimbing. Nah ini saya agak ambigu karena di mahasiswa saya kira ini dari prodi atau dari tanda tangan saya gitu. Kira-kira yang mana ya? Yang Ini benar untuk itu? pengajuan judul ya Pak ya? Ya, nah Bukti ini scan surat sangat pernyataan persetujuan rekomendasi dosen pembimbing jika ada,
Jika ada rekomendasi dosen pembimbing, silahkan upload bukti surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani mahasiswa dan dosen. Ini dari Ganesha, Pak. Nanti kalau misalnya Bapak apa namanya sudah menyetujui tadi dari aplikasi ini sih. Bentar. Dari sini juga misal tadi mahasiswanya apa namanya submit Ganesha gitu ya, memilih Pak Arta misalnya untuk jadi dosen pembimbing, nanti listnya akan muncul juga di sini. Di email juga ada notifikasi, nanti kalau misalnya Bapak approve, nanti mahasiswa akan mendapatkan surat tersebut nanti yang sebagai bukti tadi yang dicat untuk bukti rekomendasi tadi. Oke. Gitu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Yeah. Nah, berikutnya. Kok jadi kayak pasien kok berikutnya, maaf. Monggo Pak Ainul atau Pak Sudarmawan dulu. Pak Sudarmawan ya. Monggo Pak Wawan, masih di mute Pak. Baik, matur nuwun. Enggak, Pak Inul dulu. Tadi kita Pak Inul yang dulu. Tapi gini aja, Nji. Yang pertama memang kebijakan ini cukup bagus ya. Artinya untuk mempercepat ini. Biasanya kan naiknya itu dulu 30% kan, ngurangi 30% itu supaya kelulusannya juga cepat. Ini alhamdulillah ya sebuah progres yang cukup bagus. Mungkin gini ya, yang tadi yang berkaitan dengan yang dikatakan Pak Arifianto tadi, bahwa itu kan harus bagaimana merumuskan masalah gitu ya. Ini share mawon ya, jadi bukan dalam rangka menggurui ya, karena ilmu pun juga spektrumnya bisa aja beda-beda. Tapi yang sering kali saya jumpai ada merumuskan masalah ini, konsepnya gini, kalau skripsi itu sebenarnya goalnya adalah batasan minimal pembuktian teori sebenarnya. Goal kontribusinya itu pembuktian teori dengan data-data baru dari eksperimen yang dia lakukan. Nah, kalau master itu pengembangan metode. Kalau PhD, S3 tentu pengembangan metode maupun problemnya gitu. Jadi seringkali di dalam menentukan rumusan masalah ketika saya nguji itu masih apa ya? Masih tidak fokus berkaitan dengan aspek pengujian atau pembuktian teori. Nah, kan konsepnya penelitian itu kan nyari kebenaran ya. Nah, maka pertanyaan rumusan masalah itu sebenarnya kan seringkali kalau S1 ya sudahlah pakai kata ini benar atau salah gitu ya. Jadi kan kalimatnya kalimat closed loop sebenarnya, artinya kalimat tertutup yang jawabannya kalau nggak benar salah gitu. Misalkan apakah model ini lebih baik dari model ini gitu ya. Misalnya model A lebih baik model B gitu ya. Apakah, pasti pertanyaannya apakah, tapi seringkali di panduan itu menggunakan kata bagaimana. Kalau pertanyaannya itu mulai dari kata bagaimana, itu jawabannya 1001 jalan. Nah itu susah buktikan. Kasihan mahasiswanya. Ketika dia bilang, oh pakai jalan ini, nanti pengujinya ngomong, itu nggak benar, ada jalan yang lain gitu. Seringkali aku kasihan ketika lihat anak S1 itu diuji oleh para master yang dituntut untuk kontribusinya itu terlalu tinggi gitu. Padahal kan konsepnya ya udah 2 kalimat aja. Apakah? Untuk apa membuktikan? Apakah dia mengembangkan metode? Apakah metode yang dikembangkan itu lebih baik, lebih buruk, lebih kan tujuan penelitian itu kan konsepnya di situ nih. Artinya ini ya. Ya diikuti dengan pertanyaan yang kedua. Kalau benar seberapa benarnya? Kalau salah seberapa salahnya? Berarti pertanyaan pertama itu tanyanya apakah? Pasti dengan kata apakah itu lebih mudahlah dibuktikan. Kasihan nanti anak. Kemudian pertanyaan kedua, berapa? Kan mengukur. Neliti itu kan mengukur. Kalau dia model, ini lebih baik lah. Baiknya itu seberapa dengan model lainnya gitu. Nah, terus masalah itu disebut masalah. Itu kan
yaitu perbedaan antara kondisi senyatanya dengan kondisi yang diharapkan ya, itu masalah. Kalau kondisi senyatanya dengan kondisi yang diharapkan itu sama, berarti rano masalah gitu. Iya kan? Berarti di latar belakang itu kan harusnya mendeskripsikan kondisi senyatanya kayak apa, yang diharapkan seperti apa. Berarti di situ ada delta, perbedaan. Nah, perbedaan itu disebut masalah jikalau dipermasalahkan. Memang ada perbedaan, tapi kalau nggak ada yang mempermasalahkan ya bukan masalah gitu. Nah, masalah kalau ada yang mempermasalahkan. Pertanyaannya, siapa yang mempermasalahkan? Yaitu masyarakat ilmiah. Terbukti dari jurnal review. Jadi jurnal atau daftar pustaka atau apa review pustaka itu sebenarnya dalam rangka untuk memperlihatkan. Nah, kalau S1 tuntutannya di 2 aja perbedaannya. Satu, harus beda problemnya atau beda metodenya. Jadi seringkali kalau problem, jadi masalahnya boleh aja sama, tapi harus pakai metode yang berbeda. Atau masalahnya berbeda, tapi harus pakai metode yang sama dari penelitian yang sudah pernah ada. Jadi tim pustaka itu cari referensi pustaka yang harus ada kesamaan antara problem atau metode gitu loh. Nah, sekali daftar pustaka ya asal sing penting ono kalimat sing nyambung-nyambung gitu. Nggak ada keterkaitan. Padahal di situ kalau problemnya beda, metodenya beda, berarti penelitian yang di luar domain yang dia lakukan. Nah, ini seringkali kalau nguji itu saya baca kok ketoknya masih ini ya gitu. Nah, ini dalam rangka panduan penelitian itu sebenarnya memudahkan mahasiswa kita menyelesaikan skripsinya. Jadi itu, jadi saya tergelitik tadi mengomentari apa yang disampaikan Pak Arifianto tadi kaitannya dengan paparan tadi dan harapannya teman-teman ini kita bimbing S1 loh, bukan S2 ataupun S3, tuntutannya jangan terlalu tinggi-tinggi dah. Supaya ya cepat lulus gitu. Nah, ini kan tujuannya kan itu. Nah, pertanyaannya cukup bagus yang kaitannya apa? Saya ingin sampaikan ya ini forum di mana para pembimbing ada toh. Ini kesempatan menyampaikan unek-unek aja gitu ketika baca. Waduh, kok ini gitu. Jadi ya siapa tahu aliran informasi ini bermanfaat jadi ketika diterapkan dan jadi pengetahuan artinya kita bisa membantu adik-adik mahasiswa kita, pembimbingan kita supaya juga mudah lulus. Nah, ini Bu Winda. Dari sisi aspek konsep, mungkin perbaikan-perbaikan buku panduan skripsi atau template skripsi itu secepatnya juga dilakukan, diikuti dengan itu. Jadi saya setuju kalau mahasiswa bisa memilih dosen pembimbingnya gitu. Nah, mekanisme kalau over gitu, by system dibatasi. Tadi kan kalau bisa 10 gitu loh. Ono rombongan wong 50 gitu, sak kelas itu pengen Pak pembimbingnya kowe Pak gitu. Nah, itu kemudian mereka rame-rame daftar gitu. Masuk ke emailnya dosen. Dosen kan mana ya sing tak setujui mana. Dosen akhirnya ya udah IPK-ne sing tinggi wae yang tak setujui iki ketoke rada pinter gitu. Bimbing pinter enak daripada bimbing sing rada membutuhkan waktu ini ya memahami sesuatu ini. Nah, itu nanti akhirnya terjadi ini apa ya? Mesake gitu loh sing budu-budu gitu sing IPK-ne rendah-rendah. Nah, ini caranya gimana itu? Apakah IPK-nya itu jangan disampaikan ke dosen lah. IPK-mu piro gitu. Difilter gitu ya, supaya dosen pembimbing ini terus orang milih yang pinter-pinter. Kasihan nanti yang bodoh-bodoh. Padahal kalau dalam konteks ibadah itu kan orang kuat itu seyogyanya menguatkan yang lemah. Bimbing itu membimbing yang lemah. Yang pinter-pinter ini rasa dibimbingi ya iso kok. Cuman didampingi supaya dia tidak disorientasi. Wajibnya harus menyelesaikan skripsi malah ngerjakan yang lain. Jadi fungsi peranan pembimbing itu mendampingi itu. Tetapi sebenarnya yaitu ibadah itu atau katakanlah
beramal dalam konteks ini itu yaitu kita harus mengengagement, kita harus menguatkan umat gitu. Saya kira itu mungkin atau memang kebijakannya gimana nanti yang ke emailnya itu termasuk data lengkapnya, termasuk IP-nya atau pripun terus dibatasi oleh sistem yang 10 itu atau dosen ya boleh nolak, boleh ini kadang nggak enak ya nolak ya akhirnya approve gitu. Akhirnya kelolokan dewe gitu ya, kebanyakan. Mungkin itu Bu Winda. Betul. Ya, terima Ya, kasih Pak Surono. Monggo Pak Arul. Arul mau nanti tadi apa namanya Mungkin yang jumlah lift. Monggo. saya moderator mengarahkan ke Bu Winda. Monggo. Iya, terima kasih lah Pak. kok ngono teh. Ya tuh Pak curang Pak. Matur nuwun Pak Wawan. Tadi untuk apa namanya yang jumlah apakah data yang di-share ke dosen itu tadi apa namanya data komplitnya gitu ya. Yang jelas proposalnya Pak, proposalnya apa namanya proposalnya dari mahasiswa tersebut, kemudian transkrip ini, transkrip ya, ini ya transkrip nilai yang di gitu. Nah, eh, nanti juga jadi kalau yang dibatasi belum kita belum membatasi dari sisi dosen ya, dari dosen belum ada untuk pembatasan berapanya gitu. Nanti kita yang dari prodi nanti yang akan apa namanya memantau, oh ini sudah lebih maka nanti kita akan arahkan itu ke yang lain begitu. Sementara masih seperti itu Pak. Jadi apa namanya ya dosen nanti cuma nilai aja, oh kira-kira sudah 10 itu sudah apa namanya yang berikutnya bisa diarahkan ke dosen yang lain atau bagaimana. Masih seperti itu. Terima kasih Pak. Pak Arif ya, Pak Akbar mungkin. Oke, saya izin mengembangkan ya. Nah, idealnya memang semuanya by sistem itu kan sudah selesai, tapi kita berada di dalam kondisi yang ya kita sama-sama memaklumi keadaannya dan kita pada prinsipnya sama-sama semangatnya untuk memperbaiki proses bisnis dari sudut pandang proses bisnis. Jadinya eh, kami coba memfasilitasi dengan tools yang baru ini. Ya, ngapunten jadi ada tools yang baru lagi, sidik-sidik tools yang sebenarnya kalau bisa nggak ada tools tapi udah komplit. Tapi nggak terpaksa ini kami rilis dalam rangka untuk supaya Bapak Ibu dosen juga aware dengan apa yang mahasiswa yang ada di yang sudah kulon gitu biar tercatat semuanya. Kemudian ya tadi menarik saya setuju dengan Pak Sudarmawan ibadah itu yang dampingi. Ini so dampingi mau pinter-pinter lu hakeh itu ya, si Cining Bodo kan mending dampingi kabeh kan. Oh, malah dapat ide milih dosen. Milih mahasiswa yang itu bagus. Ya tapi pada prinsipnya praktek baiknya begini Bapak Ibu. Prakteknya itu kalau ada mahasiswa yang datang ke dosen itu sekarang trennya mulai diarahkan sesuai kapasitasnya masing-masing anak nih. Kalau dia saya misalnya IPK-nya cenderung rendah tapi dia ternyata udah punya penghasilan freelance, maka teman-teman dosen biasanya akan mengarahkan ke non reguler. Jadi sekarang opsinya jadi banyak sih. Jadi bukan berarti yang IPK rendah terus justifikasi bahwa dia bukan nggak pinter gitu. Tapi justru baliknya semakin terang informasi yang kita rilis ke dosen eh, diimbangi dengan semakin wise-nya kita sebagai dosen juga akan mendampingi mahasiswa sesuai dengan apa yang dia passionnya mahasiswa. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan semangatnya sama-sama ke sana, Pak Ibu. Ke arah baik semua. Izin ke Ya, berikutnya aja. ya. Insya Allah kalau Monggo. niatnya baik, niatnya ini hasilnya insya Allah baik. Nih, matur suwun. Pak Aino, Pak Aino. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Akbarul. Mohon izin terlebih dahulu, saya mau bertanya satu, dua, tiga kayaknya Pak. Boleh ya? Ya, mengulas sedikit tadi ada kalimat wajib publikasi disampaikan oleh
Pak Arifianto tadi di slide-nya begitu, nggih. Nah, ini menarik sekali, artinya Prodi memberikan dorongan gitu. Semoga ini dorongannya positif gitu ya, bukan dorongan yang lain. Nah, yang mau saya tanyakan, yang pertama untuk regulasinya nanti, apakah dinyatakan sudah memenuhi kewajiban publikasi itu cukup sampai di submit atau sampai ke LOE begitu. Ini yang pertama. Nah, kemudian nanti kaitannya juga dengan surat pernyataan bahwa publikasi di luar itu yang masih minta oleh RC ya kalau tidak salah itu. Nah, itu nanti kan ada kaitan ke sana juga. Oke, kemudian yang kedua, kalimat yang menarik lagi yaitu disepakati bersama dosen gitu. Ini saya highlight juga ini Pak Arif ya. Maksudnya itu kemana begitu? Kesepakatan yang bagaimana yang harus kita sepakati gitu. Nah, ini masih pertanyaan besar gitu. Karena yang saya pikirkan, nah ini apa namanya POV-nya saya ya, POV pribadi ini sebagai dosen, kalau bicara tentang publikasi pasti berkaitan dengan APC ya. Nah, ini APC ini sekali menjadi obrolan yang cukup penting antara kami berdua, antara mahasiswa dan dosen. Nah, faktanya Pak ya, Bapak Ibu, faktanya kami dosen itu juga punya tanggung jawab pribadi. Ya, ya. Kadang kita ada tunggakan-tunggakan begitu kalau ngomong gitu ya. Mungkin Pak Ferian ini tahu gitu ya, arahnya kemana gitu. Nggak usah senyum-senyum ya. Oke. Eh, ini Mak juga rata jadi saya. catatan. Ya, ini jadi catatan karena kalau kita bicara wajib berarti kan kita juga harus memberikan dukungan ke mahasiswa, istilahnya subsidi begitu ya. Cuma nek subsidinya cukup banyak itu ya, apalagi nanti bimbingannya banyak itu dosen tersebut, yaitu mohon dipertimbangkan juga gitu. Nah, ini yang seperti apa dan kalimat disepakati bersama ini juga perlu diperjelas. Apakah dari prodi nantinya ada kemudahan gitu ya. Kalau saya ngomong kemudahan mungkin agak ambigu nanti kan gitu. Ya, itu mungkin poin kedua. Nah, poin ketiga Pak Akbarul dan Indah. Wah, ini borong ya, mohon maaf. Faktanya itu di lapangan ada beberapa mahasiswa ya. Ya. Begitu juga mahasiswi, tidak cuma mahasiswa yang tiba-tiba datang itu menodong Bapak Ibu. Ya, yang menodong itu ya dengan banyak alasan istilahnya pokoknya Pak ini saya sudah tertagih gitu ya. Nah itu ada poin-poin kan ada kondisi seperti itu ada. Nah kaitannya nanti dengan kalimat tadi wajib publikasi. Nah ini apakah nanti ada poin yang perlu di adjustment ya mungkin ya dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan di poin ketiga. Oke, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Ainul. Ya, sebenarnya runut kronologinya kenapa keluar pemikiran ini adalah kalau di Burang itu kan yang di capture sitasi. Sebenarnya berangkat dari situ. Ya. Berangkat dari situ, citi, kalau yang ditulis jurnal-jurnalnya dosen itu disitasi deskripsi ya jadi nggak ada nilainya gitu. Tapi kalau disitasi di jurnal yang lain jadi ada value-nya. Berangkat dari situ kemudian oke kita bikin regulasinya yang ideal dulu. Yang ideal nanti di lapangannya kondisional sebenarnya. Kata wajib publish itu kan wajibnya ya tergantung kondisi teman-teman juga sih. Kalau memang dirasa bagus dan bisa narik ngangkat citasinya existing penelitian kita masing-masing gitu kan worth it untuk dipublish luar itu monggo. Kemudian kalau terpaksa banget tidak ada pemain paling worst case-nya gitu publikasi
publikasinya ya publikasi di dalam sini kan gitu yang di RC. Cuman kita bikin aturannya yang ideal nih. Ideal itu kita dorong yang kondisi ideal. Gitu sih saya menanggapi bagian itu saja. Selebihnya mungkin Pak Arifianto atau Bu Indah. Enggak, Pak Farul. Makasih. Makasih Mas Ainul. Untuk publikasi ya seperti yang disampaikan tadi Pak Farul, sebenarnya juga visi untuk prodi juga untuk apa namanya masalah borang kemarin tentang publikasi dan citasi. Sepertinya kan ada obrolan ini kayaknya Pak untuk publikasi ya. Sementara ini memang kami memunculkan wajib publikasi itu selain untuk menambahkan jumlah penelitian di informatika, itu juga tambahkan citasi itu juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, publikasi ini kami nggak dan kami sudah menuliskan tidak mensyaratkan kepada yang berbayar. Jadi sarannya adalah publikasikan di luar. Kalau bisa publikasikan di luar, Bapak Ibu. Di luar gitu. Maksudnya di luar kan masih banyak yang publikasi yang non cinta yang masih free gitu. Jadi kami rasa tidak ada masalah untuk itu. Jika mungkin menurut Bapak Ibu, nah, yang ke highlight lagi tadi adalah kesepakatan tadi Bapak Ibu. Kesepakatan dimaksud itu tadi itu termasuk juga misal berkaitan dengan eh, di mana jurnalnya, di mana pembayarannya, gimana juga nanti masalah revisi dan kawan-kawan. Karena ada berkelanjutan nanti. Misalnya Bapak Ibu sepakat, wah ini jurnalnya bagus nih, ya udah saya cover aja untuk di Sinta 3 misalnya, ya nggak masalah. Nanti yang merevisi dan sebagainya mungkin bisa dibicarakan antara Bapak Ibu dengan dosen dengan mahasiswanya. Jadi kesepakatan yang dimaksud nanti di situ adalah itu Pak Ainul. Jadi misalnya adalah nanti ada kelanjutan dari jurnal tersebut, misalnya entah pembayaran revisi, maka monggo dibicarakan masing-masing. Atau juga misalnya Bapak Ibu mengenankan tidak mau dicantumkan nama di jurnal tersebut, monggo itu termasuk kesepakatan dari Bapak Ibu nantinya untuk publikasi. Kalau untuk publikasi kewajibannya wajib dipublikasikan karena secara nggak langsung sebenarnya kan skripsi kita itu sudah dipublish walaupun minimal ada di research center. Karena kami kan mahasiswa itu tetap membuat dalam bentuk jurnal publikasi ya, apa namanya bentuk format publikasi yang di research center, di mana nanti ditulis di repositori perpustakaan. Nah, kenapa nggak baiknya aja sekalian kita publish aja di luar? Karena nanti bisa disitasi oleh eh, pihak luar yang juga bisa dihitung sebagai poin tersendiri nanti di akreditasi. Kita juga punya poin tersendiri juga untuk secara pribadi nantinya di ranah penelitian. Itu Bapak Ibu. Kemudian misalnya ada tadi ya mahasiswa yang tiba-tiba datang dong gitu Bapak Ibu. Harapannya panduan ini sebenarnya pengennya mendorong teman-teman mahasiswa untuk terpaksa untuk berkomunikasi dengan dosennya. Karena beberapa mahasiswa yang tiba-tiba datang, tiba-tiba sudah mengajukan, tiba-tiba sudah bawa SPD gitu. Dosen pembimbingnya juga nggak ngerti apa-apa nih siapa anaknya mana, datangnya apa gitu. Nah, harapannya panduan ini untuk teman-teman mahasiswa nanti mereka harus terpaksa untuk ketemu dulu. Biar itu nanti yang mungkin bertahu, yang mungkin masih belum punya topik bisa ngobrol dulu, mungkin teman-teman dosen juga bisa mengarahkan nantinya kemana. Oh mungkin Mas kalau topik ini cocoknya sama Bapak dosen A yang bisa di topik ini. Atau mungkin nanti hal-hal yang lain yang nanti bisa dibicarakan. Intinya adalah komunikasi nanti antara mahasiswa sama dosen, akhirnya mahasiswa itu terpaksa untuk ketemu dulu. Intinya gitu. Nah, dari ketemu itu nanti mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengarahkan mungkin jalurnya yang bisa non skripsi atau mungkin jalur yang reguler seperti biasanya dan seterusnya. Dan serta apa yang nanti menjadi bahan kewajiban mengambil tiap-tiap alur jurusan dari seperti itu. Gitu, Pak Ainul. Saya kembalikan Pak Akbarul. Baik, terima kasih. Kalau diperkenankan boleh menanggapi. Monggo Pak Wawan. Ini masalah publikasi, wajib publikasi itu ya memang agak kebijakan agak sensitif. Sensitifnya gini, itu multi efek ya, berdampak. Dampaknya otomatis ada positif dan negatif.
besar harapannya adalah dampaknya positif, citasinya semakin banyak gitu kan. Kemudian ini, tetapi konteksnya di luar di sana kan jurnal predator, kemudian akhirnya terus publikasi pun juga kadang tidak bisa instan ya. Nah itu nanti apakah tidak menghambat kelulusan gitu ya? Anak akhirnya nggak daftar wisuda karena belum dibuat publikasi gitu. Terus banyak jurnal akhirnya berbayar gitu. Artinya kita pasti cari jalan pintas. Atasi program Slow Mikom pun juga saya cermati ya jurnalnya itu ya. Akhirnya mereka ya bayar beli dan itu nanti akhirnya jadi beban mahasiswa dan bayarnya nggak murah gitu. Nah ini tolong juga harus diperhatikan. Nah maka ada apakah mengarahkan ke jurnal mana atau ada lembaga yang memang bijak mana yang kualifikasinya bagus yang sekiranya apakah dosen itu sendiri oh ini Gus ya kamu bisa publikasi di sini ya seperti yang diharapkan Pak Arifianto banding apa ya didanai gitu ya sing danai ya dosennya gitu ya karena dosennya juga dapat impact kan kalau KD dan lain sebagainya kan untuk KUM itu kan juga dapat poin juga kan gitu kan karena terpublikasi gitu. Nah, tapi di satu sisi itu begini. Jadi untuk jurnal itu ya memang pembimbing itu merekomendasikan ya. Potensi bahwa plagiasi itu juga kadang tersendiri juga gitu loh. Dan plagiasi itu karena skripsi adalah karya bersama dosen dan mahasiswa, itu juga high risk juga gitu. Itu high risk buatnya juga gitu. Kan skripsi adalah karya bersama dosen dan mahasiswa dan dosennya kan. Nah, dosennya juga berproten gitu ya. Maka ini sekali lagi ini cukup bagus. Keinginan kita kan targetnya ini, tetapi harus betul-betul hati-hati. Kehatiannya bukan kemudian ya udahlah ini nggak usah, tetapi diikuti dengan prosedur-prosedur yang lain yang bisa meminimalisasi dampak negatifnya. Contohnya membebani mahasiswa, ada tambahan yang harus dibayarkan untuk ke publikasi itu gitu. Nah, gimana itu? Terus yang kedua itu jangan sampai kemakan oleh jurnal predator gitu kan. Karena ketidaktahuan mahasiswa, maka perlu ada proses sosialisasi, ada proses ya edukasi terhadap mahasiswa. Ini loh jurnal-jurnal yang patut dihindari. Atau terjebak pada industri yaitu jurnal yang bayar. Wes terkini baik aku terbit Pani Piro gitu. Itu kasusnya dulu kayak syarat untuk festival itu akhirnya bayar. Nah ini repot juga gitu loh. Nah maka akhirnya kan ya tesnya di Amikom gitu secara periodik gitu. Nah mungkin prodi itu bisa bekerja dengan jurnal-jurnal yang berkualifikasi bagus lah. Nanti kita sebagai ini ke arah situ sehingga dari sisi cost dari sini tetapi ada tim dari prodi yang memang memfasilitasi untuk isi itu gitu bekerja sama dengan jurnal-jurnal yang sudah ada ya ini ya secara bertahap itu saya kira ini kaitannya takutnya itu membanding mahasiswa itu dan nggak murah gitu untuk ke publikasi jurnal itu suruh CCNA 50.000 aja banyak yang nggak mau. Padahal kalau di luaran 2,5 juta. Nah ini kan wajib padahal ya nggak tahu ya 300 mungkin lebih itu ya kalau jurnal. Nah ini ya dampak negatifnya ini mohon dipikirkan sekali lagi bahwa niat baik ya, tapi harus diikuti dengan prosedur dan cara yang akhirnya tidak mengorbankan saya yakin tidak berniat mengorbankan mahasiswa tapi mahasiswa nanti akhirnya terjebak di dalam korban
lingkungan yang memang di Indonesia kan kondisi di luar juga nggak kondusif banget gitu. Saya kira itu, monggo mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Sudarmawan atas masukannya. Nanti akan dikaji bagian ini, tapi yang jelas tadi satu poinnya insya Allah tidak mengganggu Pak, karena selama kita mahasiswa sudah pendadaran, saya kemudian menyelesaikan laporan-laporannya dan draft papernya, selama kita mencantumkan surat keterangan bahwa akan dipublish di luar, itu tidak akan mengganggu proses yudisium dan seterusnya. Jadi dari perspektif itu insya Allah aman. Kemudian dari perspektif tadi publikasi yang di luar, ya kita berusaha seideal mungkin membuat kebijakan. Kita biasa menguji dari contoh yang ekstrim ideal sama ekstrim tidak ideal, Pak Sudarmawan. Dan alhamdulillah ini jadi ada satu case untuk ekstrim yang tidak ideal. Nanti mudah-mudahan draft panduan ini bisa memayungi dari berbagai macam case yang ideal maupun yang tidak ideal. Monggo Bu Indah untuk menanggapi. Oke, jadi untuk terima kasih Pak Wawan tadi untuk apa namanya masukan terkait publikasi di luar. Ini kami kemarin untuk mewajibkan, karena biar nggak eman-eman gitu manggrok di repositori gitu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Arif Pak Akbarul tadi, insya Allah akan mengganggu untuk proses mahasiswa mencapai yudisiumnya, karena semua juga mahasiswa juga harus wajib punya naskah publikasi gitu. Cuman ini nanti kita pindahkan ke jurnal di luar gitu ya, di luar itu bisa boleh, kita nggak mensyaratkan untuk sampai ke publish, tapi yang penting submit keluar itu bisa Sinta ataupun non Sinta. Kemudian nanti kita juga sudah merilis ya untuk jurnal-jurnal gitu di website informatik, itu ada jurnal-jurnal yang apa namanya bisa di apa namanya mahasiswa nanti publish ke sana gitu. Jadi ada list jurnalnya untuk bantu nanti dosen misalnya mau mengarahkan enaknya kemana, nah itu bisa nanti milih mau ke yang Sinta 1 sampai 6 atau mungkin nanti yang di non Sinta gitu. Terus sudah mungkin ya Pak Rinata. Itu Pak tadi untuk minimalnya tadi kembali kita sepakatnya itu submit Pak, karena secara nggak langsung tadi mahasiswa itu juga secara nggak langsung juga diminta untuk bikin publish itu juga, apa draft publish juga. Jadi biar kita mending kita lempar keluar aja. Ada beberapa jurnal yang sampai sekarang masih ada yang tidak berbayar Pak. Jadi free, memang masih benar-benar free. Jadi masih memang benar-benar free. Jadi kita kira tidak terlalu beratkan hanya karena free gitu, karena secara nggak langsung mereka juga sudah bikin, walaupun kami nggak minta untuk membuat draft publikasi, mereka juga tetap diminta untuk membuat draft publikasi di center. Jadi kami merasa daripada mangkrak di situ, ya kenapa tidak lempar aja keluar sebagai tambahan juga untuk nilai yang lain. Gitu sih tambahannya, Pak Akbarul. Terima kasih Pak Revianto. Lanjut Pak Ferian. Siap. Ya, terima kasih ya, Bapak-bapak. Dari tadi sebenarnya saya menahan, tapi ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi atau jadi melanjutkan pembahasannya Pak Ariful. Jadi kalau riset kolek maupun non riset kolek, ketika kita publikasi dan publikasinya memang levelnya tinggi begitu, kalau pantas untuk level tinggi kan itu masuk misal di KI atau di yang Scopus level lah, itu kan minimal 3 juta ya, confirm aja kan tidak ada yang kayaknya 2 juta, agak 3 juta sampai belasan juta. Ketika APC ini tidak boleh, dia agak mendem juga gitu ya kan. Kan kita sudut pandangnya tidak hanya Sinta,
ada beberapa memang eh, skripsi mahasiswa ini memang pantas kalau dimasukkan ke Q2 dan ada betul-betul ada yang masuk ke Q2 juga. Nah, ini dengan misal dengan biaya 17 juta kemudian harus ditanggung oleh dosen, saya pikir kemudian nanti dosennya pasti udah Sinta 3 aja gitu. Nah, ketika levelnya di Q kemudian udah Sinta 3 aja gitu, ada kerugian ya. Semua rugi itu kayaknya. Prodinya rugi, gitu kan. Dosennya rugi, mahasiswanya rugi, semua rugi jadi karena tidak boleh ada APC. Mungkin boleh tidak ada APC tetapi dengan parameter tertentu gitu. Atau mungkin ada maksimal dan kalau memang harus di-cut. Benar di-cut ya tadi ya, Bapak ya. Nanti jangan enggak Mas yang enggak ada yang di-cut gitu. Alhamdulillah. Ya ini misal kalau saya dapat data dari Pak Ainul Yakin katanya di-cut gitu. Boleh. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau benar-benar di-cut dan tidak boleh itu dimulai dari kapan? Ya, ini yang penting juga dimulai dari kapan karena ini kebetulan kan masih ada cantolan-cantolan yang nyangkut-nyangkut ini. Nah, kalau jangan mulai dari sekarang yang mendem kita ini kan saya ya kan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, secara aturan LPPM kan sebenarnya boleh. Nah, nanti kan takutnya jadi tidak sinkron antara aturan LPPM dengan prodi. Padahal aturan LPPM kan kayaknya SK Rektor ya. Nah, iya. Nah, kemudian terkait dengan kewajiban untuk submit, ketika jawabannya adalah nanti tidak tidak akan mengganggu kelulusan hanya menunjukkan surat publis saja, yang mana ini sakjane publis atau enggak penting gitu. Ini jadi aturannya aturan menurut saya. Aturan yang dipaksakan ada, tetapi manfaatnya tidak ada parameter monitoring bisa tuh. Ya. Kalau aturannya ada, tentunya ketika tidak melakukan itu ada resikonya, ada misal nggak bisa wisuda, misal jadi video atau apa. Dan ketika melakukan itu ada reward. Kalau kemarin publis itu rewardnya adalah Anda akan lancar video. Kalau Anda tidak lakukan itu, maka yudisiumnya tidak. Tapi ketika ini kemudian diganti menjadi hanya surat saja, yang nanti setelah itu dia publish atau enggak itu bodo amat. Nah, jadinya tidak ada monitor. Nah, itu ada 4 Bapak Ibu yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ferian. Saya tertarik tadi ada yang kualitasnya bagus, terus dipublishnya di Sinta 3, terus semua jadi rugi gitu. Saya kira nggak ada yang rugi. Kita justru mengangkat kualitas yang Sinta 3 menjadi lebih bagus. Nggak ada yang rugi. Semoga Ya, maksudnya kan harusnya Q2, tapi karena KPC tidak boleh, akhirnya kan kita cari yang murah. Nah, Ferian tadi kayaknya maksudnya. masuk nanggapinnya. Ini kan Pak Ainul, gara-gara Pak Ainul kayak. Ada yang ini nggak Ya tahu katanya di cut APC-nya nggak ada. AP-nya di-cut Ainul Yakin katanya ya kan. Sehingga Wah, apa nih Pak Ainul? Bisa ada yang bilang gitu loh. oh, berarti tidak di-cut. Salah paham Nanti dia. yang cut LPPM di Prodi nggak ada cut-cutan Pak. Oh, Salah ya paham sudah. dia, Bu. Ya sesuai iya ini kayak Pak Ferian tuh. Pak Ferian masih punya yang belum cair sampai Desember, Pak. Ada yang bahkan Desember baru publish. Oh, ya sudah. Banyak berdoa, Pak. Itu Curhat dia, Pak. Pokoknya harus Apa? ditunda sampai Desember. Lebih dari Desember nggak ada yang cut. Pak Dekan Aduh, luar iya. Nggih, saya izin menambahkan nggih. Yang pertama, ada 2 terminologi penelitian publishing. Yang pertama adalah publikasi mahasiswa.
Dan yang kedua adalah publikasi dosen. Yang diatur oleh LPPM adalah publikasi dosen. Jadi mungkin publikasi mahasiswa ini kemudian prodi bisa punya kewenangan untuk mengatur. Yang perlu kita jaga bersama adalah jangan sampai penelitian dosen itu publish dengan penulis pertama itu dosennya, penelitian mahasiswa itu. Walaupun itu adalah syarat untuk APC-nya keluar. Dosen tuh mahasiswa diomongi dosen, wis kowe manut aku Mas, tak goleke cara ben etuk pembiayaan dari pihak ketiga itu adalah dengan dosen ini didadekke penulis pertama. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi ke depan karena memang publikasi mahasiswa adalah penulis pertamanya mahasiswa. Kalau dosen mau menulis sebagai penulis pertama, maka dosen harus membuat penelitian turunan dari publikasi mahasiswa yang sudah diterbitkan dengan mahasiswa sebagai penulis pertama. Nah, jadi nanti sebenarnya APC di LPPM tidak relate ya dengan publikasinya mahasiswa gitu, karena dia adalah relate dengan publikasinya dosen. Nah, monggo nanti bagaimana proses publikasi mahasiswa itu koridornya seperti itu. Yang kedua, sebenarnya dilakukan oleh informatika adalah satu bentuk pertanggungjawaban akreditasi kemarin, karena salah satu peningkatannya adalah peningkatan kualitas publikasi mahasiswa yang saat itu kan banyak dipublikasikan di RC ya, sehingga indeksinya internal dan seterusnya. Nah, tadi saya kira Bapak Ibu sudah paham betul proses kelulusan mahasiswa di mana DAK punya mekanisme untuk meluluskan mahasiswa secepat mungkin, tapi Prodi juga punya kerentek untuk peningkatan kualitas gitu. Jadi dua hal itu yang mungkin nanti jalan tengahnya gimana caranya harus coba dulu. Tapi memang jangan sampai nanti mahasiswa yang sudah punya pemenuhan persyaratan untuk yudisium jadi terganjal karena persyaratan yang diberikan oleh Prodi itu harus dihindari. Jadi jalan tengahnya mungkin angkatan 2021 itu mulai ketika dia metodologi penelitian harus sudah diberikan informasi bahwa dia akan publikasi. Yang kedua ya di awal itu sudah ini biar mahasiswa itu nggak kaget. Terus nanti Prodi tetap harus punya exit strategi kalau memang dari sekian ratus mahasiswa itu kemudian yang benar-benar tidak bisa publikasi di luar seperti apa gitu ya, karena terkait dengan masusti yang sudah habis, mahasiswa memang kabeh ora pengen jadi dosen, jadi publikasi yang menurut mereka tidak penting dan tidak priority gitu itu ya wajar, mereka pengennya jadi programmer gitu. Nah, itulah PR kita bersama yang nanti titik tengahnya di mana, tapi kalau semangat kita itu adalah peningkatan kualitas tapi juga menjaga agar kelulusan tetap lancar itu yang memang tidak mudah, namanya seni ya, tidak ada rumus utama, tapi jangan takut untuk nyoba lah ya kalau di informatika. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, amanah yang kedua dari akreditasi adalah peningkatan kualitas publikasi. Salah satu peningkatan publikasi itu dimulai dari proses pembimbingannya. Tadi Pak Wawan sudah menyampaikan banyak hal. Mungkin saya tambahkan sedikit adalah salah satu yang jadi sorotan adalah kualitas referensi yang digunakan. Mahasiswa S1 itu kan kesulitan untuk mengakses jurnal yang baik gitu ya, jurnal internasional. Nah, ini di perpustakaan kemarin itu menyampaikan sudah ada salah satu jurnal yang bisa diakses menggunakan username dan passwordnya mahasiswa gitu. Buat tak share ininya ya. Nah, mungkin itu bisa dicoba di kelas Bapak Ibu. Nanti apakah mahasiswa bisa mengakses. Kalau ini itu dari digital library-nya IEEE gitu. Mungkin kalau untuk kebutuhan dosen belum sufisien ya untuk menulis paper-paper pada
kualitas yang lebih bagus. Tapi at least kemarin ada endorse dari perpustakaan bahwa selama ini masalah dari perpustakaan adalah penganggaran untuk berlangganan jurnal internasional itu mahal, tapi traffic pengaksesan terutama untuk mahasiswa S1 itu sedikit. Saya kemarin sudah sampaikan ya karena memang mahasiswa itu nggak bisa ngakses dari luar Amikom gitu. Akhirnya diberikan salah satu cara itu. Nah mungkin di kesempatan yang baik ini pun dimulai dari Bapak Ibu yang membimbing di informatika itu silahkan nanti mungkin mahasiswanya mulai dikenalkan dengan referensi-referensi yang mungkin bagus gitu. Jadi salah satu proses pembimbingan itu juga Bapak Ibu dosen itu membantu mencarikan kata kunci yang tepat untuk mensupport paper yang ditulis oleh mahasiswa. Kemudian kok bahasa Inggris ya, mungkin mahasiswa juga diminta untuk membaca 1, 2, 3 gitu sehingga dia tahu posisi penelitiannya seperti apa. Mungkin tidak akan berlaku untuk semua mahasiswa, tapi saya kira 1, 2, 3 mahasiswa itu juga akan punya kemampuan yang baik sehingga proses penulisan skripsinya itu juga meningkat gitu. Dan alhamdulillah saya pribadi akhir-akhir ini akhirnya dapat judul-judul skripsi yang rodok gampang dibimbing gitu. Penerapan algoritma X untuk apa gitu itu kan yang metode penelitiannya cukup jelas gitu ya dan ilmiahnya ketok gitu ya. Dan itu mudah juga untuk mencari referensi yang ada di paper plan sudah disiapkan di perpustakaan. Yang kedua adalah mungkin kita juga sudah bisa meminta mahasiswa untuk menggunakan reference manager ya. Jadi penulisan ilmiah di Amikom karena yang notabene perguruan tinggi komputer harusnya juga sudah menggunakan tools yang ideal gitu lah. Mungkin ini ada PR di Prodi nanti untuk mensosialisasikan bagaimana menulis preskripsi atau karya ilmiah dengan menggunakan tools reference manager sehingga nanti mahasiswa itu duwe digital literasi yang bagus untuk nulis. Itu yang saya sampaikan Pak Akbarul, Bu Winda. Mudah-mudahan orang nambah pikiran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur suwun Pak Hanif ya. Saya Bu Winda mungkin ada yang ditambahkan. Sudah menginjak jam 3. Cukup. Sudah, Pak. Ada monggo silakan Bu. Sekaligus menutup mungkin. Kalau tadi membuka. Jadi sampun kok tadi udah diingatkan Pak Andika waktunya salat ini kita sudah masuk ke dan saatnya. Pak Rudi tadi mungkin ada resen gitu. Oh enggak. Mas Majid tuh nggak ada ya. Mas Majid nangis Pak, nangis itu masih banyak 7 lagi dia. Enggak salah Segera, Pak. Pak, segera Pak. Hamba Allah Pak, sedekah. Selamat berjuang Mas Majid. Terima kasih. Berjuang apa ya? Aku ketinggalan nih. Nanti recordingnya aja Pak. Nanti sesi tersendiri Pak Wawan ya. Nanti dengan Pak Hanif Pak Wawan. Siap. Pak Wawan mau tahu banyak mau tahu sedikit Pak Wawan? Secukupnya Wawan. Oke. Sudah cukup Bapak Ibu? Oke. Karena saya tadi yang membuka acara ini, saya aturkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Semangatnya apa yang kami sampaikan bersama tim ini adalah membuat arahnya lebih baik. Nanti kami dengan sangat senang hati menerima masukan dan akan terus digodok bersama tim. Terima kasih Bu Winda, Pak Hanif, Pak Kus, Pak Sudarmawan, dan seluruh Bapak Ibu
yang bersedia join di Zoom meeting ini. Akhir kata, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Referensi tadi Pak, sudah di kolom chat yang belum monggo. Sudah. Terima kasih Pak. Ye, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Hanif, Pak Agung, Pak Rudi.